Sekarang ini kita berada pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Pada bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kado spesial kepada kita yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lain, bahkan di bulan Ramadan sekalipun. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan dua kesunahan dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang yang melaksanakan dua kesunahan ini. Kesunahan pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa Arafah, yaitu setiap pada tanggal 9 Zulhijjah. Untuk puasa Arafah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sahabatnya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suila an saumi yaumi Arafah, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang pahala puasa Arafah. Faqala yukaffirul sanatal madiyah wal baqiyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pahala puasa Arafah dapat menghapus 1 tahun dosa yang lalu dan 1 tahun dosa yang akan datang. Puasanya hanya 1 hari, tetapi pahala yang Allah berikan sangat luar biasa, yaitu dapat menghapus dosa kita selama 2 tahun. Ketika badan kita sehat, akal kita waras, waktu kita luang, tempat tinggal kita aman, ini sebuah tanda bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan puasa Arafah ini. Sangat rugi orang yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk berpuasa Arafah tetapi tidak dilaksanakan dengan alasan hanya sunnah hukumnya. Orang yang paling rugi di akhirat nanti adalah orang yang ketika di dunia punya kesempatan untuk beramal soleh, tetapi sama dia disia-siakan kesempatan tersebut. Kesunahan kedua, bagi orang yang mampu pada bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ia untuk melaksanakan kurban sebagai pembuktian keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam agama Islam, pelaksanaan ibadah terbagi menjadi 2. Pertama, ibadah yang pelaksananya hanya dituntut sekali seumur hidup. Ketika sudah dilaksanakan, maka tidak ada kewajiban atau kesunahan untuk melaksanakan kembali. Contohnya ibadah haji. Orang yang sudah haji, maka tahun depan ketika dia mampu untuk melaksanakan haji, maka tidak wajib untuk melakukannya kembali. Akikah, orang yang sudah akikah, maka tahun depan ketika dia mampu untuk akikah, maka tidak disunahkan kembali untuk melaksanakan akikah. Yang kedua, ibadah yang pelaksananya akan terus diulang setiap tahun selama orang ini mampu untuk melaksanakannya. Contohnya ibadah puasa Ramadan. Seorang muslim yang mampu berpuasa Ramadan pada tahun lalu, maka tahun ini ketika dia mampu berpuasa, maka diwajibkan untuk berpuasa kembali. Zakat, seorang muslim yang sudah zakat pada tahun lalu, maka tahun sekarang atau tahun yang akan datang ketika dia mampu untuk berzakat, maka diwajibkan untuk berzakat kembali. Dan masuk dalam kategori ibadah ini adalah ibadah berkurban. Seorang muslim yang sudah berkurban tahun lalu, maka tahun sekarang ketika dia mampu untuk berkurban, maka disunahkan kembali untuk melaksanakan kurbannya. Jadi bukan karena tahun lalu telah berkurban,
maka tahun sekarang kesunahan berkurban gugur untuk dia. Tidak, selama kita mampu untuk berkurban, maka setiap tahun kita akan disunahkan untuk berkurban. Tahun sekarang kita mampu berkurban, tahun besok kita mampu berkurban, tahun depannya kita mampu lagi berkurban. Selama kita mampu, maka kita akan selalu disunahkan untuk berkurban. Karena berkurban masuk dalam kategori ibadah yang pelaksanaannya akan terus berulang-ulang setiap tahun selama kita mampu. Untuk masalah kurban ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Man wajada sa'atan falam yudahi falayaqrabanna musallana." Siapa orang yang mampu untuk berkurban tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah dia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak suka, sangat benci, kecewa kepada seorang Muslim yang dia mampu berkurban tetapi tidak mau berkurban dengan berbagai macam-macam alasan. Di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 71, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa semua manusia tanpa terkecuali akan memasuki neraka. Karena untuk bisa menuju surga kita harus melewati Shiratal Mustaqim, dan Shiratal Mustaqim ini terbentang antara neraka dengan surga. Awalnya di pintu neraka, akhirnya di pintu surga. Untuk bisa melewati jembatan ini, setiap muslim harus punya yang namanya sarana. Sarana ini disebut dengan namanya amal soleh. Salah satu amal soleh yang bisa menjadi sarana adalah hewan kurban. Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hewan kurban yang dikurbankan setiap Idul Adha di akhirat nanti akan menjadi tunggangan bagi orang yang mengkorbankannya. Istabrihu duhayakum fa innaha matoyakum ala sirat. Perbaguslah hewan korban kalian, maka hewan korban ini akan menjadi tunggangan kalian ketika melewati Shiratal Mustaqim nanti. Artinya semakin banyak hewan kurban yang kita kurbankan ketika Idul Adha, maka akan semakin banyak sarana-sarana kita untuk bisa melewati Shiratal Mustaqim ini. Oleh karena itu, marilah kita syiarkan bulan Zulhijjah ini dan melaksanakan dua kesunahan. Yang pertama, puasa Arafah setiap tanggal 9 Zulhijjah, dan yang kedua, melaksanakan kurban bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya sebagai bekal untuk amal soleh kita di akhirat nanti.